Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Halo sobat pecinta anime dan manga dimanapun kalian berada. Khususnya buat kalian nih yang lagi nyari mau baca manga atau manhwa ya, yang kira-kira pas buat ngisi waktu luang. Nah maka dari itu, untuk menambah daftar bacaan kamu yang mungkin lagi kebingungan, kita bakal ngasih informasi lagi mengenai rekomendasi manga dan manhwa yang pastinya seru-seru banget buat kalian ikutin. So, di kesempatan kali ini ada judul apa aja sih yang bakal aku rekomendasiin? Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Judul pertama yang bakal aku rekomendasiin di kesempatan kali ini adalah manga yang berjudul Candy Flurry, atau nama lain dalam bahasa Jepangnya adalah Ame no Furu. Ketika pertama kali denger judulnya aja, aku sama sekali nggak mengira kalau ternyata anime ini memiliki genre shonen. Tapi ternyata manga ini beneran loh genrenya shonen. Lebih lengkapnya lagi, manga ini mengusung genre action, komedi, magic, shonen, dan superpower. Manga ini adalah karya dari Takeguchi Ippon selaku penulis cerita, serta diilustrasikan oleh Mitarashi Santa. Untuk jumlah chapternya aja masih sedikit banget. Di Manga Plus, manga ini baru mempunyai 7 chapter untuk versi bahasa Inggrisnya. Terlebih lagi, manga ini juga baru publish di tanggal 19 April tahun ini guys. Masih anget-angetnya nih. Nah, mempunyai judul yang membawa kata permen. Bercerita tentang apa sih manga ini? Yap, seperti yang kalian pikirkan semuanya, manga ini benar-benar membawa konsep permen untuk jalan ceritanya. Atau lebih jelasnya mengangkat tema berbagai makanan manis. Oke, jadi biar nggak nambah bingung, aku coba jelasin sedikit deh. Manga ini berpusat pada gadis remaja bernama Tsumugi Minase yang amat sangat menyukai lollipop. Kemudian terdapat perusahaan produksi permen bernama Toy Toy Candy. Nah, di dalam iklannya nih, mereka menyebut sedang menjual produk permen terbatas yang akan memberi kejutan untuk bagi siapapun yang memakannya. Awalnya nggak ada yang percaya sih iklan yang kayak gitu. Ya secara standarnya kalau membuat iklan ya kayak gitu kan. Sampai suatu ketika ternyata anak yang memakan permen Toy Toy Candy mendapatkan kekuatan untuk memunculkan berbagai makanan manis. Akhirnya diketahui nih, siapapun yang memakan permen tadi akan diberkahi kekuatan untuk membuat makanan manis secara ajaib. Ya, bener-bener makanan manis. Mulai dari macam-macam kue kayak makaron atau donat, kemudian sampai berbagai macam permen, tak terkecuali lollipop pun ada. Mereka yang punya kekuatan ini nih disebut sebagai sweet user. Misal seseorang bisa memunculkan donat, maka orang itu disebut donut user. Lucu kan nama penyebutannya? Tapi yang namanya kekuatan ya jelas rentan kan akan penyalahgunaan. Nah, 5 tahun silam disebutkan Tokyo hancur oleh berbagai tumpukan permen lollipop akibat ulah lollipop user. Karena hal tersebut nih, penyalahgunaan kekuatan permen makin menjadi-jadi, sehingga banyak orang yang berbuat kejahatan dengan kekuatan ini. Sampai-sampai ada polisi khusus untuk menangani kelakuan sweet user ini yang diberi nama Reset. Terus, sang tokoh utama kita nih, yaitu Tsumugi Minase, adalah user lollipop. Otomatis, jika seseorang mengetahui identitasnya ini, Tsumugi bakal ditangkap karena dikira menjadi dalang dari kehancuran Tokyo 5 tahun silam. Karena alasan tersebut, Tsumugi menyembunyikan identitasnya sampai suatu hari dia bertemu dengan Reset bernama Misaki Midori. Pertemuan ini berlangsung secara nggak sengaja karena Tsumugi telah diserang oleh user donat. Kemudian Misaki datang untuk menangkap donat user tersebut. Padahal yang sebenarnya terjadi, si Tsumugi ini telah mengalahkan pengguna donat tersebut dengan lollipopnya ya kan. Tsumugi berniat untuk menghindari Misaki untuk menutupi kekuatannya. Namun mereka berdua kembali bertemu karena Misaki malah pindah sekolah dan ke kelas yang sama dengan Tsumugi. Hubungan mereka pun berjalan dengan saling mencurigai. Sepulang sekolah, insiden kriminal user sweet pun terjadi. Misaki bahkan dibuat terpojok oleh makaron user. Tsumugi yang awalnya nggak mau nih memunculkan kekuatan lollipopnya akhirnya menggunakannya untuk menyelamatkan Misaki.
Misaki akhirnya berhasil diselamatkan, tapi dia tetap masih curiga sama Tsumugi. Tsumugi kemudian mengatakan kalau dirinya bukanlah orang yang menyebabkan Tokyo hancur. Keesokan harinya di sekolah, Tsumugi kemudian mengatakan tujuan barunya, yaitu menjadi anggota reset untuk menangkap lollipop user lainnya yang telah membuat kehancuran. Dan petualangan seru Tsumugi dengan lollipopnya pun dimulai. Gimana? Unik banget kan jalan ceritanya? Ya bener-bener gak habis pikir sih sama author manga ini. Kalau biasanya anime shonen itu kan mengusung tema kekuatan yang berupa sihir ya kan kebanyakan, atau kekuatan iblis, bahkan ada berbagai macam kekuatan lainnya lah. Kok bisa-bisanya manga ini kekuatannya malah dari makanan manis? Tapi seru sih. Lagi-lagi kita disajikan untuk kesekian kalinya alur cerita manga shonen yang senantiasa beda dari biasanya. Walaupun memiliki kesan cerita yang sweet, tapi pertarungan di manga ini tetap seru kok. Artinya juga gak kalah bagus. Kita bakal dibuat penasaran dengan kekuatan apa aja sih yang nantinya bakal ada. Sejauh ini sih kan udah dimunculin nih, ada lollipop user, makaron user, kemudian ada donat user, bahkan ada ice cream user. Dah, jadi tunggu apa lagi guys? Buat kalian yang tertarik buat baca manganya, langsung aja digaskeun. Kita ke rekomendasi berikutnya. Judul kedua yang aku rekomendasikan kali ini adalah manhwa yang berjudul The Real Lesson. Manhwa ini merupakan karya Chae Yong-taek, sama seperti namanya nih. The Real Lesson mengusung tema pendidikan untuk jalan ceritanya. Ada tapinya sih. Pendidikan yang diceritakan di sini bukanlah pendidikan biasa, karena bakalan penuh dengan hal-hal yang gila. Oke, lebih lengkapnya begini. Korea Selatan sedang mengalami krisis di dunia pendidikan mereka. Hal ini terjadi karena sebuah kebijakan yang diputuskan sejak tahun 2011 yang berbunyi bahwa guru dalam kondisi apapun tidak diperbolehkan untuk memberi hukuman fisik kepada muridnya. Kebijakan kontroversial ini berdampak cukup parah nih di berbagai sekolah. Akibatnya para murid menjadi sangat kurang ajar alias songong lah kepada guru mereka. Belum lagi murid merasa mereka dilindungi dengan undang-undang. Sehingga nggak sedikit guru yang malah dilaporkan murid, padahal guru itu nggak melakukan apa-apa. Yang lebih kacaunya lagi, adanya kasus guru yang tewas karena dianiaya siswa. Nggak kebayangkan kalau kebijakan ini juga berlaku di Indonesia. Mungkin bakalan sama kacaunya sih guys. Oke, kita balik lagi ke ceritanya aja ya guys. Nah, karena tindakan semena-mena murid kepada gurunya ini, pemerintah bersama Departemen Pendidikan akhirnya membuat lembaga bersama Badan Hak Pendidik. Salah satu anggota Badan Hak Pendidik ini adalah si gondrong bernama Hwajina. Di tugas pertamanya nih, dia diminta untuk mengawasi sekolah di mana terjadi kasus bullying yang menyebabkan seorang siswa bunuh diri. Tapi sekolah tersebut malah menutupi kasus itu. Hwajina awalnya hanya mengawasi, tapi ketika dia pertama kali menemui kasus bullying di depannya, dia mulai menghajar murid yang melakukan bullying di depan banyak orang. Semua murid yang melihat hal tersebut kebingungan, karena aksi barbar Hwajina ini ya jelas menyalahi aturan. Rupanya Hwajina sebagai badan hak pendidik tidak mempunyai batasan, alias dia bebas melakukan apapun metode pembelajaran yang mau dia terapkan, tak terkecuali kekerasan sekalipun. Mantap. Yes, karma does exist in this show. Gokil. Kita bakal dihadapkan dengan para siswa yang kenakalannya itu di luar nalar. Bakalan kena batunya nih. But gak asal nampol loh ya guys. Tetap terdapat pesan moral yang diberikan selama kisah ini berjalan, terutama dalam konsep pendidikan nih. Gak cuma siswa aja yang mendapatkan hukuman, bahkan ketika kalian lebih jauh mengikuti manhwa ini, guru yang kebangetan sama siswanya juga gak lepas dari pengawasan Hwajina. Bener-bener kita ini dibikin puas dan penasaran terus sama jalan ceritanya. Manhwa ini mungkin cocok untuk kalian yang ngikutin serial dengan konsep pendidikan kayak Great Teacher Onizuka atau Assassination Classroom. Karena ini bakal membuka mata kita semua perihal pendidikan yang sesungguhnya, yang gak hanya membahas kayak soal akademik, soal nilai semata, tetapi ada moral dan etika di dalamnya. Keren banget kan? Makanya buat buktiin yang aku sampein,
Jangan lupa buat baca manhwa yang satu ini yang udah kita rekomendasikan spesial buat kalian semua. Well, itu dia tadi rekomendasi manga dan manhwa kita kali ini. Semoga manga dan manhwa yang kita rekomendasikan bisa menemani kegabutan kamu yang hakiki dan luar biasa itu. Oke, so sampai jumpa di rekomendasi kita selanjutnya. So, see you again next time. Adios ya caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.